Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi yang seperti ini di tengah masa pandemi corona, segala sesuatu yang serba dibatasi dengan adanya PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ruang kerja kita seakan-akan terbatasi dan juga kita akan mengalami beberapa kesulitan. Berbagai kesulitan yang kita hadapi tentunya jangan menjadikan kita untuk berputus asa. Berputus asa di dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat dilarang. Bisa juga dikatakan dalam sebuah ayat bahwa berputus asa itu adalah bagi orang-orang yang kafir. Putus asa merupakan salah satu kondisi yang bisa saja dialami oleh siapapun di dunia ini. Tentunya dengan kondisi yang saat ini kita berada di bawah, kita berada dalam kesulitan atau kita berada dalam keterpurukan. Namun ketahuilah bahwa putus asa sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, sebenarnya kita dapat menghilangkan putus asa dari diri kita sendiri. Kuncinya pun sederhana, yaitu dengan cara selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Entah sesulit apapun, entah seruwet apapun, entah serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Quran Surah Yusuf ayat, Aku mengetahui dari Tuhanku apa yang tidak kalian ketahui. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Di dalam putus asa, kuncinya adalah kita selalu mengadukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadukan kesusahan, mengadukan segala kerumitan yang kita hadapi hanya kepada Allah. Kebanyakan orang-orang yang mengalami putus asa disebabkan oleh dua pokok hal berikut. Yang pertama, ketika ia ditimpa musibah dalam hal dunia, seperti sakit, gagal dalam pekerjaan, kita bangkrut, dan berbagai cobaan lainnya yang tak lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dunia. Yang kedua, putus asa yang ada hubungannya dengan ketika seseorang terjerumus dalam dosa-dosa yang membinasakan. Artinya seseorang sudah terbiasa melakukan maksiat-maksiat yang di luar batas, sehingga asumsi masyarakat bahwa dosanya akan sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang Maha Pengampun. Seberat, sebesar apapun dosa kita, selama kita mau berusaha untuk bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Jadi ada dua sisi yang menyebabkan seorang itu berputus asa, yaitu satu, faktor dunia yang karena dia dalam keadaan terpuruk. Yang kedua, faktor hubungannya dengan agama, atau dia merasa sudah banyak dosa, dia sudah merasa banyak berbuat maksiat. Anggapan umumnya bahwa dosanya tidak terampuni. Kalau kita menilik pada ayat-ayat apakah benar dosa itu tidak akan diampuni, maka kita coba untuk yang pertama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Hijr ayat 56. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Yang kedua, Quran surat Al-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang kita untuk berputus asa, di mana sesungguhnya putus asa itu hanya untuk orang-orang yang sesat. Dengan berputus asa akan membuat kita lupa terhadap kebaikan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surah Ar-Rum ayat 36 yang artinya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat itu adalah sikap berputus asa akan membuat kita lupa kepada kebaikan yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di saat-saat kita senang. Di saat kita tertimpa musibah, kita menjadi lupa terhadap kebaikan tersebut
karena tertutupi oleh sikap putus asa. Orang yang berputus asa dapat dikatakan dengan orang yang kafir. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Yusuf ayat 87. Wahai anak-anakku, pergilah kamu. Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa saat kita berusaha terhadap segala sesuatu, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusasaan itu milik orang kafir, sehingga apabila kita berputus asa, maka kita sebanding dengan orang yang kafir. Oleh karena itu, apabila kita sedang berada di saat terhimpit, kita berada dalam bencana, kita sedang ditimpa kesulitan, kita sedang ditimpa musibah, maka langkah yang pertama adalah kita mengadukan segala kesusahan, kesedihan hanya kepada Allah. Langkah yang kedua adalah kita berkeyakinan bahwa segala beban yang ditimpakan kepada kita, kita sanggup memikulnya, kita sanggup menyelesaikannya. Kita harus berkeyakinan, kita optimis. Sesuai dengan Quran Surah 2 ayat 286. Langkah yang ketiga, kita tetap bekerja keras sesuai dengan kemampuan kita, baik kemampuan pikiran maupun kemampuan fisik kita, dan segala sesuatu faktor-faktor sekitar yang mendukung dengan usaha kita. Quran Surah 94 ayat 5-8. Dan sesungguhnya di balik kesulitan terdapat kemudahan. Dan sesungguhnya di balik kesulitan terdapat kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan selalu berharap kepada Allah. Jadi untuk urusan dunia kita pengen berhasil, maka kita harus bekerja keras. Untuk urusan yang lain, untuk urusan akhirat, kita ingin berhasil, maka kita harus juga bekerja keras. Yang keempat, kita penuh harap kepada Allah. Quran Surah 94 ayat 8. Kita berharap kepada Allah. Kapan dikabulkannya doa itu? Yang terakhir, kita berkeyakinan bahwa akan dibalas jerih payah kita, akan dibalas kerja keras kita. Quran Surah 84 ayat 6, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.